untuk mengawali acara rapat koordinasi hakim dengan tema agenda sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada Jumat tanggal 23 Desember 2022. Marilah kita buka dengan membaca Bismillah. Hari ini kita akan membawa berdiskusi dengan tema sekitar perubahan Undang-Undang Perma nomor 1 2019 dengan yang baru Perma nomor 7 tahun 2022 dengan narasumber yang mulia Bapak Wakil PTA DKI Jakarta, dan mohon kepada yang mulia Bapak KPPA DKI Jakarta untuk membuka acara diskusi hukum ini dengan resmi. Perma nomor 1 tahun 2019 tentang elektronik ini telah dibahas oleh beliau Pak Dr. Muslimin pada, kalau tidak salah, bulan Agustus yang lalu ya, di PA Jakarta Pusat, yang pada diskusi pertama kali. Dan karena sekarang ini ada perubahan, maka dilakukanlah diskusi yang berikutnya hari ini untuk membahas hal ini dalam rangka mempersamakan persepsi di antara kita berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang elektronik ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa diskusi hari ini tentang Perma nomor 7 tahun 2022 atas perubahan Perma nomor 1 tahun 2019 terhadap pemerintahan elektronik ini saya nyatakan dimulai secara resmi. Kalimat surat tercatat ini juga mungkin ada beberapa pemahaman yang masing-masing. Apa yang dimaksud? Bahkan ada yang bilang, apakah juga yang dilakukan oleh jurusita itu juga bisa diartikan surat tercatat? Nah, nanti kita coba. Terkait masalah administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini, dapat dipahami bahwa bukan hanya dialami oleh hakim saja, tetapi juga adalah panitera pengganti dan juga adalah jurusita. Saya sarankan dengan adanya perma baru ini seyogyanya ketika ada pertemuan lebih lanjut, ini dihadirkan semua pihak yang ada, hakim, jurusita, panitera pengganti, karena itu saling kait mengkait. Saya melihat bahwa ternyata perkembangan teknologi sekarang ini semakin hari semakin pesat dan tidak bisa terbendung, dan rupanya SDM yang ada di peradilan pada umumnya, khususnya di peradilan agama ini, harus berusaha untuk mengimbangi dengan perkembangan yang ada. Jadi perkembangan teknologi seyogyanya juga harus diimbangi dengan pelatihan. Tentang pemeriksaan bukti, kalau dalam Perma nomor 1 2019 itu di persidangan kita dicocokkan, tapi dalam Perma ini menjadi seperti keluar dari pasal 188 KUH Perdata. Apakah Perma yang ini, pasal ini tidak bertentangan dengan pasal 188 karena cocokkan dengan aslinya?
harus ada penyesuaian di dalam SOP. Kemudian barangkali SK dikeluarkan. Kaitannya dengan biaya tentunya ada perubahan. SK biaya yang ditandatangani oleh Pak KPA tentunya juga ada direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan yang baru. Karena di situ ada tadi surat tercatat. Surat tercatat tentunya menurunkan biaya. Dan itu bisa dimasukkan di dalam panjang biaya perkara. Nah, ini dasarnya jelas. Dasarnya adalah Perma nomor 7. Selesai itu, ya. Sehingga yang kita pahami itu, yang kita sampaikan, yang kita ini, itu bukan hakim saja, tetapi juga harus yang terlibat di sana. Karena ada berita acara, ada pemunggahan di dalam SCP, kemudian ada pemanggilan pemberitahuan secara elektronik dan secara surat tercatat. Yang pertama itu pasal 1 pasal 1 angka 12, yaitu perubahan dari hari kerja menjadi hari kalender. Itu alhamdulillah kita bersyukur. Karena apa? Karena yang dibuat ratusan tahun yang lalu RBGHR itu 14 hari. Kok kenapa yang canggih sekarang kok malah tidak 14 hari? Artinya fluktuasi. Nah, di sini saya mohon izin kepada Pak Ketua DPR dan Pak Wakil, mohon saya minta tolong kepada seluruh hakim tingkat pertama untuk pada saat sidang penyampaian replik-duplik itu diberitahukan kepada para pihak. Kan waktu itulah untuk mengatakan bahwa tahap berikutnya kan pembuktian. Kalau sudah replik-duplik kan tahap berikutnya kan pembuktian. Nah, pada saat itu bilang sama para pihak itu, tolong alat buktinya itu dibuat daftar alat bukti yang rapi. 25 ya Bapak saya. Saya menghabiskan beliau. Barangkali itu singkatnya, dan mari kita tutup bersama acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.